Lembaga Wasit Juri Jakarta Barat, Mas Hartoyo, yang sedang dinas di Sulawesi. Kita sudah koordinasi dari beberapa hari yang lalu untuk menyampaikan terkait peraturan pertandingan yang memang aturan pertandingan 2016 ini memang harus kita jalani ya. Harapannya tidak hanya nanti ada pertemuan di klinik, tapi nanti di perguruan teman-teman para pelatih bisa nanti dieksplor kembali dari teman-teman wasit juri yang bergabung di lembaga wasit juri, khususnya wasit juri Jakarta Barat. Ini jadi satu momentum yang memang harus kita kuasai, khususnya sebagai para pelatih, supaya apa aja yang berubah ya dari peraturan pertandingan 2012 kemudian direvisi dan terakhir di 2016. Nanti secara detail, secara langsung ya kita coba akan memberikan materi tersebut. Ya, semoga ada juga ya tim peraganya terkait soal serangan kemudian dan lain sebagainya, itu nanti akan dibahas oleh Mas Asep Mursid dan Mas Dinar. Mungkin demikian Bapak Ibu, saya buka kegiatan ini sebagai perwakilan dari Ketua Lembaga, dalam hal ini adalah Mas Hartoyo. Kemudian nantinya mohon teman-teman sekalian bisa, apabila ada pertanyaan nanti kita bisa diskusikan ya. Semoga ini kedepannya bisa berlangsung ya, bisa sangat bermanfaat buat khususnya para pelatih di semua perguruan yang ada di Jakarta Barat ya, karena ini penting sekali kalau menurut saya ya. Kami juga sebagai wasit juri juga terus mengeksplor ya, terus mempelajari hal-hal yang terbaru dari peraturan ini ya. Kedepannya nanti mudah-mudahan ada kegiatan kembali seperti ini untuk lebih memantapkan kembali peraturan apa, mulai dari awal sampai dengan akhir, sampai sedetail mungkin. Baik, untuk memberi waktu saya akan serahkan pembukaan dari saya mungkin cukup sekian. Saya akan serahkan langsung ke materinya, yaitu Mas Asep dan Mas Dinar. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan sosialisasi peraturan pertandingan 2016 yang telah disahkan setelah pertandingan PON kemarin, dan terakhir pertandingan ini saat digunakan itu pada saat Seleknas Asian Games dan SEA Games kemarin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus IPSI Jakarta Barat serta panitia hingga terlaksananya acara sosialisasi peraturan pertandingan 2016 ini. Sebenarnya ini waktu yang berat ya. Waktu yang berat karena memang waktunya istirahat setelah sholat makan siang, jadi ya matanya udah 5 watt semua. Untuk membangkitkan semangat kita coba pakai yel dulu ya, kita sama-sama yel. Pertama, IPSI Jakarta Barat jaya, IPSI Jakarta Barat juara, IPSI Jakarta Barat luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, siap. IPSI Jakarta Barat Jaya. IPSI Jakarta Barat juara, IPSI Jakarta Barat juara. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya kita akan membahas peraturan pertandingan 2016 yang sudah mulai disosialisasikan kepada seluruh IPSI cabang. Di sini kita akan coba merangkum hal-hal yang fundamental terhadap perubahan peraturan pertandingan
dahulunya atau hasil Munas 2012. Jadi di sini nanti kita akan menggunakan slide. Ada beberapa hal fundamental yang memang berubah secara drastis karena hasil keputusan Munas tahun 2016 yang akan membawa kita secara teknik penilaian itu akan berubah. Yang tadinya 2012 tidak diperbolehkan, termasuk pelanggaran berat, ternyata sekarang diperbolehkan. Dan memang ini butuh penyesuaian dari beberapa pendapat insan-insan pencaksilat pun memang mereka umumnya bilang 2016 ini terlalu menghilangkan kaidah-kaidah pencaksilat dari teknik segala macam. Tapi yang ini namanya peraturan yang sudah disahkan oleh para pimpinan kita yang ada di jajaran PBIC. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka, ya inilah pencaksilat sekarang yang harus kita ikuti perkembangannya. Jadi mulai insya Allah nanti kejuaraan IPSI Barat besok, insya Allah udah pakai peraturan ini. Kita wasit juri dan para pelatih di sini berusaha menyamakan persepsi bahwa peraturan yang dipakai ini kita sama-sama menyamakan persepsi untuk supaya pertandingan berjalan lancar, menghasilkan atlet yang baik, dan akhirnya pada ujung-ujungnya menyelamatkan atlet juga untuk membentuk tim IPSI Jakarta Barat yang jaya, juara dan luar biasa tadi. Ya, oke, langsung aja kita akan membahas satu persatu slide yang akan kita lihat di dua screen ini. Ya, ini hilang sinyal satu. Oke, jadi rangkaian acara sosialisasi ini kita bagi dua. Pertama adalah teori berdasarkan slide yang akan kita bahas. Yang kedua nanti akan ada simulasi pertandingan dan bedah kasus. Ya, karena secara teori kita mungkin tahu, tapi perkembangan kejadian di lapangan akan ada kejadian yang akan kita tentukan hasil dan keputusannya. Nanti kita akan coba bedah kasus di sana, kita tentuin itu sah atau tidak, termasuk pelanggaran atau tidak. Ya, jadi kita sama-sama dulu kita buat acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama itu di penimbangan. Penimbangan ada beberapa hal yang tadi saya bilang, hal yang berubah secara fundamental. Pertama itu penimbangan semua peserta dilakukan di pagi hari pertandingan sebelum dimulainya pertandingan pertama. Jadi nggak ada lagi penimbangan beberapa partai sebelum main. Ya, semua penimbangan dilakukan di pagi hari sebelum dimulainya pertandingan pertama, hanya untuk peserta yang dijadwalkan pada hari yang sama. Ya, untuk biar kita lebih interaktif, kalau ada pertanyaan langsung saja tunjuk tangan, langsung akan kita coba bahas ya. Terus lanjut, saat penimbangan atlet harus menggunakan seragam pencaksilat standar tanpa sabuk atau perlengkapan tanding lainnya. Jadi hanya pakai baju silat, nggak boleh pakai deker, jenitel, deker kaki, ya itu tidak boleh. Hanya seragam pencaksilat yang akan digunakan untuk bertanding. Jika kelebihan berat badan, atlet boleh melakukan penimbangan dengan tanpa pakaian. Nah, kalau yang suka lihat UFC atau MMA atau One Championship, kan ada tuh cuma pakai collar doang tuh ya. Karena di sana terlalu vulgar, maka di sini kita diperbolehkan tanpa pakaian. Di tempat terpisah disaksikan oleh kedua ofisial, petugas penimbangan, ofisial, dan atlet yang berjenis kelamin yang sama. Ya nggak mungkin cewek kelebihan yang megangin anduk yang cowok. Ini kan nggak mungkin ya kan. Jadi memang harus berjenis kelamin yang sama. Itu diperbolehkan. Misalnya selisih 2 ons atau 1 ons. Ada yang perlu dibuka nggak nih, bajunya berat atau apa?
buka baju silakan. Tapi nanti ada satu ruangan yang akan digunakan untuk proses penimbangan dengan proses yang tadi. Selanjutnya seperti biasa tidak ada toleransi berat. Penimbangan hanya dilakukan satu kali, tidak ada toleransi waktu. Ya, jadi kita udah semakin profesional, sekali nimbang yaitu yang dicatat. Ya, jadi nanti pada saat kejuaraan petugas penimbangan memang udah harus benar-benar profesional. Jadi nggak ada, wah masih lebih nggak. Saksikan oleh petugas penimbangan dan ofisial kedua belah pihak serta wajib menandatangani formulir hasil timbangan seperti biasa. Penimbangan terakhir adalah 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Jika atlet gagal hadir, maka akan didiskualifikasi. Nah, seperti biasa ya, akan didis. Untuk atlet yang cedera menjalani perawatan di rumah sakit, mereka diberi waktu hingga pukul 13 atau jam 1 siang untuk melapor untuk ditimbang. Nah, untuk atlet yang cedera diberi kesempatan oleh aparat pertandingan dia untuk timbang sekiranya dia masih mampu melanjutkan pertandingan sampai jam 1. Kalau memang nggak mampu, ya berarti dia nggak menjalani proses penimbangan dan hasilnya akan diundur diri. Pak, mau nanya Pak. Boleh? Untuk poin yang pertama, kan nimbangnya dilakukan di pagi hari, 1 kali pada jadwal hari itu juga. Jikalau si pesilat ini dalam 1 hari itu 2 kali bertanding, apakah ditimbang 2 kali juga atau cukup yang tadi 1 kali aja? Iya, sebenarnya proses penimbangan ini mengacu ke pertandingan level-level di atas ya, level-level SEA Games, PON yang pertandingannya hanya 1 kali pertanding 1 hari. Nah, ini bisa dimodifikasi oleh panitia. Kalau memang berdasarkan kesepakatan pada saat technical meeting, sekiranya dengan jumlah peserta yang banyak, ya kan, butuh waktu